Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita sekalian boleh menikmati anugerah Tuhan. Kita boleh dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat dan diberkati Tuhan sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini mari kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi berkat dan kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Kita akan sama-sama memperhatikan firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat yang kelima. Sekali lagi, Wahyu 21 ayat yang kelima dikatakan demikian. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Sekali lagi, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semua orang suka dengan sesuatu yang baru. Ya. Semua orang senang dengan sesuatu yang baru. Ya. Dan kita perlu menyadari, mengerti bahwa jangankan manusia, jangankan saudara dan saya, jangankan kita suka dengan sesuatu yang baru, hal yang baru, barang yang baru. Tuhan, dalam firman Tuhan pagi hari ini, bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Artinya bahwa Tuhan senang dengan sesuatu yang baru. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita mau bersama-sama mendalami firman Tuhan supaya kita mengerti, supaya kita memahami sesuatu yang baru yang bagaimana yang Tuhan inginkan ada di dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu yang baru yang bagaimana yang Tuhan ingin kerjakan dan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Dan bagaimana kita mengalami, bagaimana caranya kita menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita memahami dan mengerti bersama-sama. Nah, kata baru di dalam bahasa Yunani ada dua. Yaitu yang pertama neos. Nah, kata neos atau kata yang berarti baru ini berkaitan dengan waktu, kurun waktu. Ya. Kata baru neos ini ada kaitannya dengan waktu yang sedang berjalan. Waktu yang sedang kita jalani. Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Kata baru ini yang diartikan dengan neos ini misalnya kalau
kita membeli mobil baru, misalnya beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, kita membeli mobil baru, maka ketika orang bertanya, oh ini mobil baru ya? Iya. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya, maka misalnya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan 1 tahun ke depan, mobil itu tidak lagi menjadi mobil yang baru. Sudah menjadi mobil yang lama. Atau kita membeli pakaian, membeli baju, membeli celana, ya, membeli jas, ya, membeli barang-barang yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Maka ketika kita membeli, disebut barang baru, disebut baju baru, disebut jas baru. Tetapi dengan berjalannya waktu, maka satu saat barang yang kita sudah beli itu menjadi barang yang lama, ya, tidak lagi disebut barang baru. Itu adalah arti dari kata neos. Neos baru ini berkaitan dengan apa? Dengan waktu, dengan perhitungan waktu. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kata yang kedua yang dipakai, yang diartikan juga dengan baru, yaitu kainos. Sekali lagi, kata yang kedua yaitu kainos. Ya. Kata yang kedua kainos ini tidak lagi berkaitan dengan waktu. Tetapi kainos ini hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Ya, sekali lagi. Kainos yang juga artinya baru, ini hanya dapat terjadi dan dapat dikerjakan hanya oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat 5 ini. Firman Tuhan dengan jelas berkata, Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi Tuhan yang sanggup menciptakan, Tuhan yang sanggup menjadikan segala sesuatu baru di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan pagi hari ini, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kalau kita bicara tentang perjalanan hidup ini, waktu yang terus kita lewati dan lalui, di dalam rentetan waktu-waktu kehidupan yang kita jalani ini, kita perlu menyadari bahwa sebagai manusia, ketika usia kita bertambah, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan bahkan tahun berganti tahun, maka saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa sebagai manusia, kita pasti akan mengalami satu keadaan kemerosotan. Secara fisik akan merosot, kekuatan kita akan merosot, ya, kecantikan kita akan merosot, ya, kegantengan kita, kegagahan kita, kemampuan kita, semua akan merosot. Tidak ada yang dapat kita andalkan, tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam hidup ini. Tetapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, sekalipun dalam usia kita terus bertambah, secara lahiriah kita semakin merosot, tetapi percayalah bahwa kalau kita punya Tuhan di dalam hidup ini, maka ada hal-hal yang baru yang Tuhan sanggup kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru,
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Allah jelas. Hanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan yang mendapat kekuatan baru. Kita mungkin bisa menjadi lemah secara fisik ini. Kita mungkin bisa menjadi lelah secara fisik ini, letih, lesu, loyo. Bahkan mungkin di dalam pengharapan kita, di dalam iman kita, kita bisa menjadi lemah, bisa menjadi letih, lesu, patah semangat karena keadaan dan situasi ini. Tapi firman Tuhan pagi hari ini berkata kepada kita, menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sanggup menciptakan sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Firman Tuhan jelas, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Keadaan kondisi ini tidak dapat kita rubah. Tetapi kalau kita menantikan Tuhan, kita menunggu Tuhan, kita mencari Tuhan, Tuhan sanggup memberikan kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjalani hidup di hari-hari ini, kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Kita butuh kemampuan daripada Tuhan. Dan hanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan yang akan menerima kekuatan yang baru dari Tuhan menjalani hidup di hari-hari ini. Hari-hari yang penuh dengan kesulitan, hari-hari yang penuh dengan tantangan, hari-hari yang penuh dengan masalah, ya. Hari-hari yang penuh dengan kejahatan di hari-hari ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita tidak dapat memungkiri bahwa hari-hari yang sedang kita jalani ini, dengan keadaan yang sulit dan sukar ini, tidak sedikit orang yang terjerumus di dalam hal-hal yang tidak benar. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang-orang percaya yang kembali kepada kehidupan lamanya. Firman Tuhan jelas berkata kepada kita di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita ingin mengalami pembaharuan kehidupan ini, maka firman Allah berkata, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus. Kita harus ada di dalam Kristus. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Supaya kita mengalami pembaharuan kehidupan yang sesungguhnya. Kita menjadi ciptaan yang baru. Ya, sekalipun secara fisik kita semakin lahiriah kita semakin merosot. Tapi ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita memiliki satu kehidupan rohani. Kehidupan batin yang terus dibaharui, terus baru di dalam Tuhan. Karena kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari hari-hari yang kita sedang jalani ini, teruslah menanti-nantikan Tuhan. Supaya kita mendapat kekuatan yang baru untuk kita terus melangkah di hari-hari ini. Dan mari kita mau tinggal di dalam Tuhan. Supaya kita mengalami, menikmati, menerima pembaharuan di dalam setiap kehidupan kita. Kita terus menjadi ciptaan yang baru di dalam menjalani hidup di hari-hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau berkati kami semua dengan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang sanggup menjadikan segala sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha dan mata pencarian kami.
diberkati Tuhan, teristimewa. Berkati iman kami, ketekunan, kesetiaan, kasih dan pengharapan kami diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.